Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait sikap dan perilaku wirausaha dalam era digital. Nah, di era digital sekarang ini teman-teman, banyak sekali peluang usaha yang dapat kita manfaatkan. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki ke materi yang lebih jauh, kita perlu mengetahui dulu tentang apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yakni memahami makna dan peran kewirausahaan, lalu yang kedua menerapkan sikap kreatif, inovatif dan juga kerja prestatif, lalu yang ketiga yakni merefleksikan perilaku tangguh, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kalau teman-teman bisa mencapai 3 hal ini nih, kalian sudah punya bekal awal jadi calon wirausahawan yang sukses loh. Nah, mungkin dari teman-teman masih asing dengan apa itu kerja prestatif, terus bagaimana inovatif itu kita sikapnya harus bagaimana, lalu juga kreatif itu bagaimana. Nah, maka dari itu setelah ini kita akan melanjutkan ke pembahasan materinya. Nah, tadi kan udah menyinggung tentang tujuan pembelajaran. Biar teman-teman makin tergugah untuk kita bisa mau nih belajar bareng-bareng, kita perlu melihat dulu nih video inspiratif agar teman-teman juga punya inspirasi dan juga teman-teman bisa tergugah nih. Apa sih wirausaha muda itu? Contohnya bagaimana? Bisa melihat, bisa diperhatikan ya teman-teman. Next. Itu dulu bisa sampai 6 sampai 8 juta per hari. Nominal per bulan sekitar 150 ke atas lah. Sekarang cuma 60, 70, paling mentok 90. Ya kalau di rata-rata sekitar 100 juta lebih lah per bulan. Turunkan gengsimu, pakailah malumu di saat mudamu. Dan jika nanti ketika kamu sudah tua, kamu sudah tidak malu-maluin. Ngapain malu? Kan kamu nggak merugikan orang lain. Kan malah yang malu itu yang jajan menuruti gengsinya itu dengan duit orang tuanya. Kamu nggak usah malu, kamu kan jajan menuruti gengsi itu dengan uang kamu sendiri. Nggak usah malu, kamu buktikan dengan hasil kamu nanti. Definisi sukses dari saya itu bukan kita kerja kepada orang, tapi oranglah yang bekerja kepada kita. Oke, gimana, seru kan dari video tadi kita bisa belajar bahwasannya wirausaha muda itu apalagi di era digital ini sangat memiliki peluang besar. Banyak banget peluang usaha baru asalkan kita mau mencoba dan juga belajar. Seperti itu. Nah, tentunya dari video reflektif tadi, dari video yang tayangkan tadi, pastinya tidak akan ada alasan. Nah, kali ini saya pengen tahu nih satu kata kalau ketika teman-teman mendengar kata wirausaha, teman-teman bisa menjawab di Mentimeter dengan kode yang sudah ditampilkan di slide ya. Oke, ini beberapa sudah masuk. Ada yang menjawab uang, terus juga ini ada bisnis, terus juga ada muda, ada kaya dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa ini namanya juga pendapat ya teman-teman, jadi tidak ada yang salah. Pengertian dari wirausaha sendiri yakni orang yang berani mengambil resiko untuk menciptakan dan mengelola suatu usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan serta memberi manfaat bagi orang lain. Lalu wirausahawan itu pelaku dari kegiatan wirausaha sendiri itu. Oke, kita ke next slide yaitu tentang sikap dan perilaku wirausaha. Ini sesuai dengan tujuan awal tadi, kita di sini akan memahami bagaimana sikap dan perilaku wirausaha. Terkait dengan sikap wirausaha sendiri, yang pertama yaitu kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovasi, di mana bisa wirausahawan atau seorang itu bisa menemukan ide baru dan inovasi yang sebelumnya tidak ada, jadi menciptakan sesuatu hal yang baru dan berbeda. Lalu yang kedua yaitu kerja prestatif, di mana beliau selalu berusaha memberikan hasil terbaik, bukan asal selesai aja. Jadi selain efektif juga efisien. Lalu yang ketiga yakni lalu yang ketiga yakni tangguh dan mandiri, di mana tidak mudah menyerah kalau gagal. Jadi apapun itu pasti kalau mencoba hal baru ya kemungkinan besar akan ada resiko gagal. Nah, dari situ pastinya wirausaha itu harus tangguh dan tidak mudah
menyerah seperti itu. Lalu yang ketiga yakni tanggung jawab, di mana menjaga kepercayaan pelanggan dan kualitas produk. Lalu yang keempat yakni kolaboratif, di mana mampu bekerja sama nih dengan orang lain. Tentunya karena kita bekerja berwirausaha itu pasti juga harus melibatkan orang lain. Itu. Selain itu, perilaku wirausaha bisa dilihat dari bagaimana mereka mengamati peluang pasar, merencanakan ide usaha, mencoba hal baru atau inovasi tadi, lalu tidak takut gagal, memanfaatkan teknologi digital dan mengevaluasi hasil. Dari emang fungsi POAC ini sangat berlaku. Jadi planning, organizing, actuating, dan controlling itu sangat berlaku untuk wirausaha ini sendiri. Lalu wirausaha, next slide, wirausaha di era digital. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, bagaimana sih caranya berwirausaha di era digital seperti sekarang ini? Nah, caranya adalah tentunya dengan memanfaatkan platform-platform online, sosial media seperti WhatsApp, Instagram, bahkan juga Facebook, terus juga sesederhana WhatsApp. Media sosial terdekat kita tuh bisa digunakan sebagai tempat untuk berwirausaha, seperti itu. Nah, yang paling penting kita juga harus paham dan mengetahui tentang tren digital yang sedang marak, atau kita juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang sedang berjalan seperti itu. Jadi harus melek teknologi ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada nilai-nilai kewirausahaan. Sekarang kita membahas terkait nilai-nilai kewirausahaan atau contoh-contoh implementasi dari nilai-nilai kewirausahaan itu sendiri. Ada 5 nilai utama. Yang pertama yakni kreativitas. Contohnya membuat produk yang kreatif yang sebelumnya itu tidak ada, atau contohnya misal kita membuat keripik dari kulit pisang. Nah, biasanya keripik itu kan jadi dari pisang, buah pisangnya. Nah, kita bisa berinovasi dengan memanfaatkan kulit pisang itu menjadi keripik, lalu buah pisangnya menjadi selai. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa mencari tutorial lain, karena itu memang ada ya teman-teman. Lalu yang kedua, kerja prestatif, di mana menyelesaikan proyek usaha itu secara tepat waktu dengan tidak menunda-nunda itu tadi. Lalu yang ketiga yang tanggung jawab, di mana memastikan memastikan pelanggan itu puas dengan produk-produk yang kita buat. Lalu yang keempat yakni kolaborasi, di mana bekerja sama dengan membagi tugas dengan orang lain, karena kita nggak mungkin berwirausaha itu secara sendiri, itu tidak mungkin, kita perlu bantuan dengan orang lain. Lalu yang kelima yakni ketangguhan. Sudah disinggung di awal tadi bahwasannya pasti akan ada resiko-resiko kegagalan ketika kita melakukan berwirausaha atau kita mencoba hal baru. Nah, ketangguhan ini harus, dari itu semua kita harus tetap semangat dan harus tangguh, karena kegagalan itu adalah sebagian dari proses dan itu bisa menjadi tempat belajar seperti itu. Baik, semoga yang dipaparkan tadi teman-teman bisa ada gambaran, oh wirausahawan itu seperti ini, oh wirausahawan seperti ini, oh contoh-contoh sikapnya tuh seperti ini, nilai-nilainya seperti ini. Nah, dari itu semua kali ini kita akan ada sesi yakni simulasi. Sekarang kita bayangkan kita lagi belajar di kelas nih, kita akan lakukan simulasi yang sederhana. Yang pertama, coba teman-teman bentuk 3-4 kelompok dan sebutkan satu sikap wirausaha yang penting menurut kalian. Tadi kan sikap-sikapnya tadi ada kreatif, inovasi, dan lain sebagainya. Nah, coba menurut teman-teman yang paling penting itu yang mana? Lalu langkah kedua dari itu, kita akan membuat proyek mini, di mana buatlah ide usaha sederhana di Canva lengkap dengan nama perusahaan yang akan teman-teman rencanakan, terus produk dan target pasar yang akan teman-teman rencanakan. Itu untuk contohnya kalian bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya setelah kalian mengedit Canva itu tadi, teman-teman bisa mempresentasikan bersama dengan kelompok tadi. Setelah diskusi mempresentasikan itu. Nah, kegiatan ini diharapkan teman-teman itu bisa berpikir kreatif, bekerja sama, dan tentu saja berani tampil seperti wirausahawan sungguhan. Nah, baik teman-teman, setelah tadi kita di awal sudah ada Mentimeter, bertanya tentang satu kata tentang wirausaha, terus kita sudah melihat video, terus juga tadi teman-teman sudah simulasi dan juga mempresentasikan tentang rencana-rencana usaha yang akan dilakukan. Nah, maka dari itu di sini juga ada wadah Google Formulir, di mana teman-teman bisa memikirkan ini individu-individu tentang
mungkin ide-ide yang menurut teman-teman itu tuh adalah passion teman-teman. Teman-teman mau bikin wirausaha ini, teman-teman mau bikin produk ini. Nah, teman-teman bisa menuliskan di Google Formulir ini yang nantinya minggu depan kita akan kulik satu persatu agar kita juga bisa belajar bareng-bareng, mencari solusi, dan juga kita akan menjadi wirausahawan yang sukses. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Semoga dari awal sampai akhir tadi teman-teman bisa mendengarkan dengan enjoy. Kalimat terakhir, motivasi terakhir yakni berani mencoba, kreatif berkarya, sukses di depan mata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.